Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah penggenapan firman Tuhan tentang akhir zaman. Ini materi yang sangat menarik. Simak baik-baik. Dalam Injil Matius, pasal 24 ayat 4 sampai ke 14, ayat 42 sampai ke 44 ditegaskan bahwa Tuhan Yesus ketika mengakhiri khotbahnya dan ketika pengajarannya diselesaikan, pada waktu itu umat Tuhan diarahkan tentang akhir zaman dan tanda-tandanya. Hal ini diungkapkan bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar umat manusia, khususnya orang percaya, harus berjaga-jaga dan siap sedia pada segala waktu. Sehingga bila hal itu terjadi, kita didapati dalam keadaan yang siap. Boleh katakan amin. Saudara, tanda-tanda akhir zaman menurut Alkitab menyajikan informasi yang sangat memadai, akurat dan tidak pernah salah dalam menyampaikan pengajaran tentang tanda-tanda akhir zaman. Dikatakan demikian, karena yang mengajarkan hal itu bukan manusia, tetapi adalah Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah dan juga para rasul yang dipenuhi, dipimpin, dan dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka mengajarkan kebenaran yang alkitabiah tentang akhir zaman. Mari kita pelajari sama-sama. Oke, memang ada banyak pengajaran yang bersifat spekulasi yang disampaikan oleh tokoh-tokoh yang ajarannya tidak sesuai dengan Alkitab. Mereka mengajarkan tentang akhir zaman menurut versi mereka sendiri. Sehingga apa yang mereka katakan tidak terbukti kebenarannya. Bahkan ada yang membela diri bahwa ia salah menghitungnya. Wow. Oleh karena itu, supaya kita tidak terjebak dan dihanyutkan oleh berbagai bentuk pengajaran tentang akhir zaman yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebaiknya kita kembali memperhatikan apa kata Alkitab tentang tanda-tanda akhir zaman. Karena Alkitab adalah firman Tuhan dan karenanya tidak mungkin salah. Nah, berikut adalah penggenapan firman Tuhan tentang akhir zaman menurut Alkitab. Yaitu yang pertama, muncul Mesias palsu. Di Matius 24 ayat kelima dikatakan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara, dan ini telah digenapi juga. Sampai hari ini telah berkali-kali muncul Mesias-Mesias palsu yang katanya akan menyelamatkan dunia ini. Bahkan tokoh-tokoh di film kartun sendiri yang ditonton oleh anak-anak kecil juga mengatakan bahwa dia adalah penyelamat dunia. Hati-hati saudara. Yang kedua, kabar-kabar tentang deru perang. Matius 24 ayat 6 dan 7a. Dikatakan kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Saudara, dan ini juga sudah digenapi. Mulai dari perang dunia yang terjadi, perang dunia satu, perang dunia kedua, bahkan perang-perang yang hari-hari ini terjadi. Perhatikan baik-baik apa yang ada terjadi di dunia saat ini. Yang ketiga, akan ada kelaparan atau kesulitan ekonomi dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara, hari-hari ini, saudara, semua orang merasakan kesulitan ekonomi yang begitu luar biasa. Bahkan dengan kondisi pandemi COVID-19, kita 2 tahun ada di rumah. Wah, sebagian orang memang diuntungkan dengan online. Tapi sebagian besar orang, bagaimana? Apa yang terjadi? Mereka kesulitan ekonomi, yang jual makan, yang mereka bekerja di perusahaan, bahkan mereka yang kerja di lapangan, banyak mengalami kendala-kendala. Saudara, kita lihat baik-baik. Matius 24 ayat ke-7b dikatakan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jelas ini kelaparan. Bahkan di berbagai belahan bumi di dunia ini, banyak bangsa-bangsa atau negara yang hari-hari ini masih ada yang mengalami yang namanya kelaparan. Saudara, Anda bisa lihat sendiri, kelaparan terjadi di berbagai negara. Nah, sekarang bagaimana dengan gempa bumi? Gempa bumi semakin dahsyat terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan yang terakhir ini, gempa bumi yang terjadi pada tanggal 17 Januari di Banten. Wow, efeknya sampai menggoncang Jakarta dan sekitarnya. Lalu, di tahun 2022 ini juga, ada gunung berapi Hunga Tonga, Hunga Hapai di Tonga meletus akhir pekan kemarin. Letusan ini menimbulkan tsunami yang berdampak luar biasa. Tak hanya di Tonga, tapi juga di bibir pantai Jepang, Amerika Serikat, New Zealand, Australia, dan sekitarnya. Aktivitas gunung ini sendiri belum menunjukkan tanda-tanda penurunan sampai detik ini.
Justru sebaliknya, gunung itu pada hari ini dilaporkan meletus kembali dan menimbulkan gelombang besar yang mengakibatkan tsunami yang begitu dahsyat. Saudara, Matius 24 ayat ke-7b juga sudah digenapi. Yang keempat, penganiayaan orang Kristen. Matius 24 ayat 9 dan 10. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Saudara, hati-hati. Hari-hari ini begitu banyak orang Kristen yang mengalami penekanan-penekanan hidup, terutama di dalam pemberitaan Injil. Bahkan di belahan negara tertentu, mereka dibunuh akibat mereka memberitakan kabar sukacita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini bahkan juga ada orang yang murtad, yang dulu katanya cinta Yesus, percaya Yesus adalah Tuhan. Oh, hari-hari ini malah mereka sebaliknya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita waspadai apa yang terjadi di akhir zaman ini. Yang kelima, muncul nabi-nabi palsu. Matius 24 ayat 11 dan 12. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ini juga sudah terjadi. Banyak sekali muncul nabi-nabi palsu hari ini. Bahkan mereka mengatakan bahwa Mesias akan datang hari ini, hari besok, dan sebagainya. Bahkan mereka mengatakan hal-hal dan memberitakan pengajaran-pengajaran yang sesat. Hati-hati dengan nabi palsu, Bapak Ibu semua. Dan yang keenam, kasih akan menjadi dingin. Matius 24 ayat ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, orang-orang menjadi egois dan tidak peduli sesama. Dan bahkan dengan adanya pandemi COVID-19, kita dibuat nggak bisa kemana-mana. Bahkan tidak bisa ngumpul rame-rame. Salam aja nggak bisa. Anda bisa bayangkan bagaimana kita bisa punya kasih persaudaraan. Ketemu nggak bisa. Akhirnya semua lewat online. Bapak Ibu, waspadalah. Dan yang ketujuh, ada pengabaran Injil kerajaan secara besar-besaran. Dan ini yang paling luar biasa. Kita aminkan sama-sama. Matius 24 ayat ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan sesudah itu baru tiba kesudahannya. Puji Tuhan. Dan ini memang luar biasa. Pentakosta ketiga sedang terjadi. Roh Kudus sedang dicurahkan besar-besaran. Mari kita bersama-sama kita tuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Yang mau boleh bersama dengan saya kita katakan amin. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kesiapan kita? Yang pertama, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Amin. Di Matius 24 ayat ke-4 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus dan kebenaran firman-Nya, sikap yang tepat harus kita tumbuhkan. Yaitu kita wajib membaca firman Tuhan setiap hari. Kita harus selalu waspada supaya kita tidak tersesat dan disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang salah. Yang kedua, berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah. Matius 24 ayat ke-6 dikatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi saudara, selain sikap waspada, kita juga harus berjaga-jaga dan tidak usah cemas dan gelisah tentang hal itu. Karena memang harus terjadi demikian, sebagai penggenapan dari janji Tuhan Yesus Kristus. Boleh katakan amin. Dan yang ketiga, berjaga-jaga seperti Nuh beserta keluarganya. Matius 24 ayat ke-37 sampai 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kita masuk lagi ke Matius 24, ayat 42 dan 44. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 44. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Boleh katakan amin? Saudara, bahtera kita sudah disiapkan di dalam Yesus Kristus. Bawalah setiap orang untuk datang kepada Yesus Kristus. Karena zaman ini sama seperti zaman Nuh. Amin. Dan yang keempat, mempergunakan talenta untuk melayani Tuhan. Matius 25 ayat ke-14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri,
yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Saudara, demikianlah penggenapan firman Tuhan tentang akhir zaman menurut Alkitab. Karena itu, perhatikanlah dengan sungguh-sungguh ajaran Alkitab tentang akhir zaman, supaya jangan sampai kita tersesat dan terjerumus ke dalam pengajaran yang tidak benar atau yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ayo, berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah, melayani, dan bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan haruslah menjadi cara hidup kita dalam menantikan penggenapan janji Tuhan di akhir zaman ini. Mari kita lakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan dan tetap setia karena waktu kedatangannya sudah sangat dekat. Katakan Maranatha. Ya, Maranatha. Tuhan Yesus datanglah. Haleluya. Yang siap dijemput oleh Tuhan Yesus di awan-awan permai. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau